Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah penggunaan kata efektivitas pada judul skripsi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk mengenal, memaknai kata efektivitas. Apa bedanya dengan kata efisiensi? Maksudnya adalah pada saat teman-teman menuliskan judul dengan penggunaan kata efektivitas, sudah memahami maknanya apa, sehingga nanti di dalam merencanakan pengukurannya itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas itu adalah menunjukkan satu usaha ya. Kemudian yang kedua dapat membawa hasil. Yang ketiga itu adalah berhasil guna. Jadi efektivitas itu suatu tingkat keberhasilan. Nah, sekarang kita lihat, kalau semakin banyak rencana yang berhasil, maka artinya sesuatu itu semakin efektif. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa rencana nih, ya ada 5 misalnya ya, yang 1 berhasil, 2 berhasil, 3 berhasil, 4 berhasil, 5 berhasil, misalnya. Dengan menggunakan suatu metode, misalnya ingin mengukur tingkat efektivitas suatu metode atau suatu model pembelajaran, ada 5 tujuannya, 5-5-nya berhasil, berarti itu sudah menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau efisien bagaimana? Nah, biasanya efektivitas dan efisien itu kan selalu digabungkan, hampir selalu digabungkan, meskipun ada perbedaannya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau efisien itu sama dengan cara untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimal tapi hasilnya maksimal gitu ya. Jadi kalau efektivitas itu menggunakan waktu yang minimal, hasil maksimal. Kalau efisien atau efisiensi, SDM-nya minimal yang kita gunakan, apakah itu tenaga, apakah itu uang misalnya ya, dana minimal tapi hasilnya maksimal. Itu ya bedanya dengan efisien. Nah, kita lihat sekarang, kalau sesuatu itu dikatakan efektif, misalnya contohnya begini, ada 4 cara misalnya. Yang pertama cara A, yang kedua kita gunakan cara B, yang ketiga kita gunakan cara C, dan yang keempat cara D. Nah, cara yang dari A, B, C, D, kita lihat mana yang menunjukkan penggunaan waktu sedikit, hasilnya maksimal. Lalu kita pilih, oh ternyata C. Nah, cara-cara dari A, B, C, D itu ternyata yang C yang menggunakan waktu yang sedikit tapi hasilnya maksimal. Maka cara yang C itu kita katakan adalah cara yang efektif untuk mencapai tujuan yang kita rencanakan. Jadi itulah ya, jadi kita pilih dari beberapa alternatif untuk mengukur efektivitas begitu. Dari beberapa alternatif yang akan kita laksanakan, mana nih yang efektif? Itulah yang kira-kira kita rencanakan. Ini yang C tadi judulnya ya, contohnya dari 4 pilihan alternatif A, B, C, D, ternyata cara yang C itu yang efektif. Maka itulah yang akan kita katakan cara yang efektif dalam mencapai tujuan ya. Nah, baik teman-teman sekalian, efektivitas itu kalau kita lihat, efektif itu mengerjakan sesuatu dengan tepat. Tepat apa? Tepat sasaran untuk mencapai tujuan ya. Jadi tepat sasaran, tujuannya tercapai. Tujuannya apa yang kita harapkan tidak meleset dengan target-target yang sudah kita rencanakan tadi. Itu namanya efektif. Jadi kalau kita lihat
efektivitas itu merupakan unsur pokok ya di dalam mencapai tujuan ya. Jadi kalau teman-teman akan mengambil judul yang berkaitan dengan efektivitas, jangan lupa bahwa efektivitas itu adalah merupakan unsur pokok di dalam mencapai tujuan. Jadi kalau kita bilang efektif berarti tujuannya tercapai. Kalau misalnya model pembelajaran ini efektif nggak sih kalau digunakan di masa pandemi ini untuk siswa SD misalnya? Oh efektif, berarti tujuan tercapai ya. Jadi dengan kata ganti efektif itu berarti tujuan tercapai ya. Jadi ukurannya itu, ukuran efektivitas itu adalah tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilannya makin tinggi, maka makin efektif suatu metode atau suatu model pembelajaran. Contohnya saja ya, atau apalah dari contoh-contoh yang lain sesuai dengan program studi masing-masing. Nah, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang berminat untuk mengambil judul tentang efektivitas harus dipahami dulu, kan nanti muncul dalam judul. Jangan sampai pada saat bimbingan teman-teman ditanya oleh dosen pembimbing, ini efektivitas itu apa maksudnya? Nggak bisa menjelaskan. Nah, tadi udah ya saya jelaskan. Jadi efektivitas itu adalah berhasil guna, ya, berdaya guna dan menggunakan waktu yang sedikit kita dapat mencapai tujuan yang maksimal. Semakin tinggi efektivitas satu metode atau satu model, apa saja modelnya atau metode apa saja, maka semakin tinggi pencapaian tujuannya, gitu ya. Jadi kata kuncinya, kalau efektif itu berarti tujuan tercapai. Kalau tidak efektif berarti tidak tercapai tujuannya. Nah itu ya, jadi nanti di dalam menelusuri kemungkinan-kemungkinan alat ukurnya, itu akan mudah kalau teman-teman sudah memahami makna dari kata efektif dan efektivitas itu ya. Nah baik teman-teman sekalian, kalau dari judul skripsi contohnya nih saya sampaikan ada beberapa contoh yang berkaitan penggunaan efektivitas di dalam judul ya. Yang pertama misalnya nih, efektivitas pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Nah, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online ini efektif tidak di dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini misalnya? Kalau dikatakan sangat efektif berarti semua tujuan-tujuan pembelajaran tercapai. Kalau efektif saja, efektif, mana mungkin ada kemungkinan-kemungkinan bagian yang belum tercapai. Kalau tidak efektif berarti tujuan tidak tercapai, gitu ya. Jadi itu ukurannya, jadi sangat efektif, efektif dan kurang efektif. Nah, bagaimana menentukan itu? Tentu dengan alat ukur ya. Yang kedua, efektivitas pembelajaran daring dalam meningkatkan pembelajaran matematika ya. Atau begini, efektivitas pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika di SD. Tempatnya nggak saya kasih tahu lah ya, pokoknya itu temanya aja variabelnya. Jadi ini akan mengukur bagaimana mata pelajaran matematika yang biasanya banyak latihan dengan gurunya langsung, kemudian siswanya mencoba langsung pada saat pembelajaran tatap muka. Nah sekarang pembelajarannya dengan online, dengan daring. Nah kita akan ukur misalnya bagaimana tingkat efektivitas belajar matematika secara online ini. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, efektivitas penggunaan metode brainstorming dalam meningkatkan kreativitas berpikir anak usia dini. Saya ulangi ya. Efektivitas penggunaan metode brainstorming dalam meningkatkan kreativitas berpikir anak usia dini. Nah, jadi yang akan diukur adalah efektif tidak kita menggunakan metode brainstorming untuk anak-anak PAUD gitu ya. Nah, apakah nanti hasil pengukurannya sangat efektif atau kurang efektif? Ya, nanti setelah dilaksanakan penelitian.
Yang keempat, contoh yang keempat, efektivitas penerapan metode diskusi pada mata pelajaran IPS. Ini contoh-contohnya berkaitan dengan pendidikan ya. Nanti teman-teman aplikasikan sesuai dengan program studi masing-masing. Nah, jadi efektivitas penerapan metode diskusi pada mata pelajaran IPS. Jadi kita ingin lihat metode diskusi ini untuk pelajaran IPS ini bagaimana nih tingkat efektivitasnya. Kalau nanti kesimpulannya kurang efektif, berarti metode itu tidak usah digunakan lagi. Tapi kalau ternyata hasil penelitiannya menunjukkan sangat efektif, berarti tujuan-tujuan pembelajaran semua tercapai, berarti metode itu harus selalu kita gunakan gitu ya. Yang kelima sekarang, contoh yang kelima, efektivitas penggunaan internet di sekolah sebagai sumber belajar. Nah, ini adalah variabel tunggal ya, jadi silahkan nanti diteliti bagaimana nih misalnya efektivitas penggunaan internet di sekolah ya, yang digunakan sebagai salah satu sumber belajar di masa pandemi ini. Kemudian yang keenam adalah contoh yang keenam, efektivitas program pendidikan anak jalanan di rumah singgah. Kan banyak tuh rumah-rumah singgah. Ini contoh yang keenam adalah mengenai sosial ya, anak jalanan, masalah-masalah sosial. Jadi ada rumah-rumah singgah yang digunakan untuk membina anak-anak jalanan. Lalu teman-teman ingin mengukur apakah efektif anak-anak jalanan yang dibina, yang dilatih di rumah-rumah singgah itu. Ya, tadi contohnya adalah efektivitas program pendidikan anak jalanan di rumah singgah gitu ya. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian, contoh-contoh ada saya sampaikan 6 contoh yang menggunakan kata efektivitas. Mudah-mudahan setelah mengerti makna dari efektivitas, teman-teman yang berminat untuk menggunakan kata ini pada judul skripsimu itu sudah akan lebih mudah di dalam menentukan alat ukurnya ya. Jadi karena kan paham apa yang dimaksud dengan efektivitas dan bedanya dengan efisiensi. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.